Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan sehat. Dan Bapak harap dalam pembelajaran hari ini kalian selalu menjaga semangat sampai pembelajaran ini berakhir. Mengawali kegiatan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua murid. Saya persilakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum pembelajaran, Bapak ingin melihat kesiapan kalian. Silakan kalian semua berdiri dulu. Persiapkan pakaian kalian dengan baik sebelum melaksanakan pembelajaran, baik baju, sepatu, celana. Kemudian lihat juga sampah yang ada di bawah. Jika ada sampah, silakan ambil dan nanti kita buang ketika setelah selesai pelaksanaan pembelajaran. Sudah siap semua? Siapa? Siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin? Saya Pak, Ya, silakan Hilman. minggu kemarin kita mempelajari perwujudan nilai Pancasila sebagai nilai dasar negara dalam berbagai kehidupan Pak. Ya, bagus sekali Hilman. Kita berikan tepuk tangan. Kita masih mengingat pembelajaran kita minggu kemarin mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Jadi, Bapak yakin kalian sudah memahami sikap-sikap apa saja yang tertanam dalam nilai-nilai Pancasila. Untuk lebih menyemangati kegiatan kita pada hari ini, kita akan nyanyikan lagu wajib bersama-sama. Semuanya bisa berdiri? Iya, Pak. Biasa semangat kalian pada hari ini. Tepuk tangan dulu. Minggu kemarin Bapak sudah menyampaikan untuk kalian membaca materi yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang sudah membaca apa yang kita pelajari hari ini? Saya, Pak. Silakan Tami. Hari ini yang saya baca, hari ini kita akan mempelajari tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Pak. Nah, tepuk tangan dulu untuk Tami. Lihat apakah betul atau tidak? Ya, betul sekali apa yang sudah disampaikan kami, bahwasanya kita akan mempelajari tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah pokok yang akan kita pelajari hari ini. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, kemudian kompetensi dasar, menghargai isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indikator menunjukkan sikap beriman dan bertakwa dalam pembelajaran pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah peta konsepnya yang akan kita pelajari kurang lebih 4 pertemuan ke depan. Ya, siapa yang masih ingat tentang materi perumusan Undang-Undang Dasar 1945? Saya, Pak. Silakan semua. Pada pematerian sebelumnya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali
dirumuskan dalam sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh KPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Konstitusi Indonesia Baru. Ya betul sekali teman-teman semua. Kita bisa melihat bahwasanya perumusan Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah melalui tahap yang mudah, tapi dirumuskan pertama pada sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kemudian barulah disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Indonesia merdeka. Dalam perumusan sidang BPUPKI yang bisa kita lihat di sana memerlukan sikap yang hikmat, hati yang suci, dan juga pemikiran yang jernih dari setiap peserta sidang, sehingga pada pelaksanaan sidang salah satu anggota yang bernama Abdul Kahar Muzakir, mungkin kalian juga sudah sering mendengarnya. Abdul Kahar Muzakir mengusulkan, sebelum perumusan dimulai, kita harus melaksanakan mengheningkan cipta terlebih dahulu, mengingat pada Tuhan Yang Maha Esa, menjernihkan pemikiran kita, mensucikan hati kita, sehingga tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang buruk, dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kita lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sampai sekarang masih utuh menjadi landasan konstitusi kita tanpa adanya perubahan sedikitpun setelah putusan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Terdapat 4 alinea. 4 alinea ini memiliki makna khusus yang bila kita lihat secara isinya. Namun di samping makna-makna dalam alinea, terdapat juga pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang tahu berapa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Saya Pak. Silakan Pak. Ada 4 pokok pikiran Pak. Ya betul sekali. Tepuk tangan untuk Oka. Ada 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan. Ada yang tahu pokok pikiran apa saja yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Saya Pak. Silakan Denita. Pertama itu ada pokok pikiran persatuan, yang kedua ada pokok pikiran keadilan sosial, yang ketiga pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang terakhir ada pokok pikiran ketuhanan. Apakah betul yang disampaikan Denita? Kita lihat. Betul, ternyata tepuk tangan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 4 pokok pikiran sesuai dengan tadi yang disampaikan Denita. Pertama, pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan yang terakhir pokok pikiran ketuhanan. Pada hari ini kita akan membahas tentang pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ketuhanan ini bila kita jabarkan memiliki inti negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi mencerminkan bahwa negara Indonesia ini selalu berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga menjunjung tinggi dasar-dasar kemanusiaan. Sebelum Bapak lanjutkan, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Saya Pak. Silakan Panji. Pak, inti pokok pikiran ketuhanan ini berasal dari sila Pancasila, Pak. Bagus sekali pertanyaan dari Panji. Apakah pokok pikiran ketuhanan ini didasari atau berdasarkan dari Pancasila? Ada yang bisa menjawab? Ya silakan Irma. Ini memang terdasar dari Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua, Pak. Ya betul, tepuk tangan tepuk tangan betul. Irma. Terus sekali yang disampaikan oleh Irma bahwasanya pokok pikiran ketuhanan ini didasari oleh sila ke-1 yakni ketuhanan yang Maha Esa dan juga sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Waktunya kita melaksanakan diskusi untuk mendiskusikan sikap positif apa saja sih yang ada dalam pokok pikiran ketuhanan. Ya. Bapak ingin kalian kelompok-kelompok kecil, cukup satu kelompok 2 orang saja dengan teman sebangkunya. Bapak akan bagikan kertas ini. Kalian tulis salah satu sikap positif yang terkandung dalam pokok pikiran ketuhanan.
Kemudian setelah waktunya selesai, kalian maju ke depan dan juga dipresentasikan di depan teman-teman. Bisa? Bisa. Untuk yang di sebelah kanan, kalian cari sikap positif dalam pokok pikiran ketuhanan yang ada di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan sekolah. Yang sebelah kiri, kalian mencari sikap positif yang ada di lingkungan masyarakat dan di lingkungan negara. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Ya cukup, waktunya selesai. Silahkan pada tiap-tiap kelompok yang ingin tampil ke depan, angkat tangannya. Ya, bagus sekali. Berarti dari sebelah kanan perwakilannya Irma dan juga Indah. Silakan maju ke depan, dan sebelah kiri Oka dan juga Fiona. Silakan tampil ke depan. Berikan tepuk tangan. Silakan langsung ditempelkan saja. Juga tulis di lingkungan mana. Dengarkan penjelasan dari teman-teman kalian yang sudah ada di depan, dimulai dari Indah, kemudian Irma, lalu Oka dan juga Fiona. Silakan. Pak, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dengan rekan saya. Setelah saya berdiskusi dengan rekan saya menuliskan sikap positif di lingkungan keluarga, yaitu menjalankan ibadah bersama. Dengan kita melaksanakan ibadah bersama dengan keluarga, kita telah mencerminkan sikap yang sesuai dengan pokok pikiran ketuhanan sebagai keluarga yang bertakwa kepada Tuhan. Ya, betul sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Indah. Dilanjut oleh Irma. Ya, jadi setelah berdiskusi dengan teman sebangku saya Vera, kami mendapatkan hasil diskusi bahwa nilai yang terkandung dalam pokok pikiran ketuhanan di lingkungan sekolah, contohnya adalah bergaul dengan teman yang berbeda keyakinan. Hal ini mencerminkan bahwa kita tidak melakukan diskriminasi terhadap teman yang berbeda keyakinan dengan kita. Ya, berikan tepuk tangan untuk Irma. Baik, silakan ada Oka. Baik Pak, terima kasih. Hasil diskusi yang saya dapatkan dengan teman sebangku saya yaitu Francisca mengenai yang terkandung pokok pikiran ketuhanan di lingkungan masyarakat, di lingkungan masyarakat adalah saling menghargai pendapat orang lain, bahwa seringkali dalam masyarakat itu melaksanakan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Kita harus saling menghargai pendapat orang lain dan tidak bersikap egois terhadap pendapat pribadi kita sendiri, seperti itu. Ya, bagus sekali Oka. Tangan. Terakhir Fiona. Saya dan rekan saya Nita mendiskusikan bahwa nilai yang terkandung dalam pokok pikiran ketuhanan di lingkungan negara adalah hidup rukun dengan kesamaan beragama. Di Indonesia sendiri masyarakatnya memeluk agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus mampu hidup rukun dengan tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut dalam menjalankan kehidupan bernegara. Ya, bagus sekali Fiona. Pertama untuk teman-teman kalian sudah berani tampil ke depan, silakan kembali ke tempatnya. Sekarang saya akan tambahkan sikap positif lain dalam pokok pikiran ketuhanan. Tadi sudah ada dari teman-teman kalian, saya tambahkan sedikit. Yang pertama, di lingkungan keluarga, selain tadi beribadah bersama, kita juga bisa saling mengingatkan anggota keluarga untuk ibadah. Apakah kalian sering saling mengingatkan untuk ibadah dengan keluarga kalian? Ya, itu adalah salah satu hal positif yang baik untuk terus kita laksanakan sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang bertakwa. Kemudian, sikap di lingkungan sekolah. Berdoa sebelum memulai pembelajaran adalah sikap positif yang mencerminkan pokok pikiran ketuhanan. Jadi selama ini yang kalian laksanakan itu harus terus dijaga, jangan sampai luntur. Yang ketiga, sikap di lingkungan masyarakat. Kita harus saling menghormati kepercayaan orang lain.
di lingkungan kita seringkali kita menemukan teman-teman kita yang berbeda kepercayaan. Itu bukan jadi masalah untuk kita, tapi kita saling menghormati dengan mereka dan bisa berbaur untuk terus melaksanakan kehidupan masyarakat yang baik. Terakhir, sikap di lingkungan negara. Kita memilih agama yang bersesuaian dengan undang-undang. Kita sudah tahu beberapa agama yang diakomodasi di negara Indonesia. Nah, dengan menjalankan agama yang sudah diakomodasi oleh negara Indonesia, berarti kita telah melaksanakan satu sikap positif yang berkaitan dengan pokok pikiran ketuhanan. Setelah melaksanakan kematerian, Bapak ada kuis, beberapa soal. Bagi yang bisa menjawab, acungkan tangannya. Pertama, pertanyaan yang pertama, tanggal berapakah disahkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia? Ada yang bisa? Pak. Ya, silakan, Irman. Jawabannya A, 18 Agustus tahun 1945. Kita lihat apakah betul atau tidak. Pertama untuk Irman. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Perhatikan tabel di bawah ini. Dari tabel di atas di samping antara pokok pikiran dengan Pancasila yang memiliki kesesuaian tercantum pada nomor. Siapa yang bisa angkat tangan? Silakan Panji. Jawabannya B. B. Kita lihat benar atau tidak. Tepuk tangan untuk Panji. Pertanyaan yang terakhir. Makna pokok pikiran ketuhanan sejatinya didasari oleh sila Pancasila, yakni sila ya Agung, C Pak, pertama dan kedua. Pertama dan kedua. Ya, dengan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan, berarti mencerminkan bahwasanya kalian sudah memahami materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Sebelum selesai, Bapak ingin mendengarkan kesimpulan dari kalian. Siapa yang berani untuk menyampaikan kesimpulannya? Saya Pak. Silakan Irma. Ya, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang materi pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ketuhanan merupakan penjabaran dari sila pertama dan sila kedua. Dan dalam pokok pikiran ketuhanan ini juga terdapat banyak sikap positif yang dapat kita amalkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun lingkungan negara. Tepuk tangan untuk Irma. Bagus sekali kesimpulan dari Irma. Betul, bahwasanya dalam pokok pikiran ketuhanan kita bisa melaksanakannya tadi sudah disampaikan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat maupun negara. Jadi Bapak harap setelah mempelajari materi ini kalian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Bisa. Baik, kalau bisa Bapak tunggu perwujudan dari kalian, karena baik buruknya Indonesia itu ada di tangan kita. Perubahan Indonesia menjadi lebih baik adalah dimulai dari diri kita, dimulai dari hal yang kecil dan dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tapi sebelum Bapak tutup, untuk minggu depan kalian pelajari materi yang berikutnya dan juga kerjakan LKS halaman 25. Bisa? Bisa. Baik, kita bertemu minggu depan. Silakan kepada ketua murid untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kepada kita berdoa keselamatan pelajaran kita. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas atensi kalian yang luar biasa, atas pembelajaran yang luar biasa hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bikin Pak.